Halo, welcome to my channel. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah melakukan penyetelan katup klep in dan X ketika posisi mesin berada tidak di unit motornya. Ini mesinnya di bawah. Proses pemasangan mesin sangat penting dalam melakukan tahap terakhir, yaitu penyetelan klep, karena di sini menentukan hasil akhir apakah suaranya nanti akan halus atau tidak. Jika klepnya nggak disetel, berpotensi suaranya kasar atau bahkan malah hilang kompresi, karena di celah klep ini kalau kita baru pasang terkadang ini celahnya belum pas teman-teman, berubah teman-teman, ini katup klepnya ini. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan perakitan lebih lanjut, tahapannya adalah melakukan setting klep. Setelah semua terpasang semua, kita lakukan penyetelan klep di bawah untuk nanti bisa dikoreksi lagi apakah setelah dipasang celah klepnya akan udah pas atau belum. Kalau belum pas pun nanti akan kita setel ulang, tapi alangkah baiknya sebelum melakukan pemasangan ke unit motornya kita harus melakukan penyetelan klep terlebih dahulu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus videonya sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, langkah pertama kita akan memutar poros sengkol ini. Posisi sepi magnet ini berada di segaris lurus dengan mesin atas sampai sini teman-teman. Segaris lurus. Kita kira-kira aja ini udah segaris lurus. Biasanya kalau kita putar ini akan bebas, tidak ada tekanan untuk ininya, bebas, enteng. Nah, seperti ini. Ya udah di garis lurus. Lalu langkah kedua, kalau sudah lurus artinya posisi piston berada di titik mati atas atau berada di top kompresi. Langkah pertama. Langkah kedua, kita akan memperhatikan untuk sprocket teman-teman. Nah, sprocket ini berada di posisi netral atau katup in dan X nya tertutup sejak penuh, artinya semua dalam langkah kompresi. Tandanya apa teman-teman? Di sini ada tonjolan teman-teman, di sini kalau mau dilihat. Ini ada tonjolan di sini. Ini ada tonjolan segaris lurus dengan sprocket tadi teman-teman. Lalu ini ada ini juga udah segaris lurus dengan sprocketnya. Setelah itu baru kita akan melakukan penyetingan ulang. Artinya kalau sudah top, kita berlaku istilahnya udah top kompresi, berarti katup in dan X nya baru kita bisa setel. Lalu kalau nggak top gimana teman-teman? Nah, kalau nggak top ya settingan klepnya nanti nggak akan berhasil karena nanti tidak akurat. Bahkan yang in-nya bisa kendor atau X nya atau sebaliknya bisa kendor juga. Jadi langkah pertama sebelum melakukan penyetelan klep atau setting klepnya untuk celahnya, maksud saya itu harus melakukan penyetingan pada posisi piston top kompresi dengan langkah-langkah seperti tadi teman-teman, dengan melihat garis sepi di ini segaris lurus di sini, terus untuk sprocketnya juga udah lurus, baru kita melakukan penyetingan. Lalu berapa untuk celah klep yang innya? Untuk Vario 125 ini kita lihat di standar pabrikan itu untuk celah klepnya adalah 0,10 mm, toleransi 0,02. Nah, yang in adalah 0,10, toleransi 0,02. Jadi antara 0,10 sampai 0,2 bisa disetting seperti itu. Kemudian yang klep X nya ini, untuk klep X toleransi atau celah klepnya berada di 0,024 mm, toleransi 0,02. Lalu bagaimana kita biar tahu cara nyetingnya biar pas? Nah, di sini kita akan menggunakan alat ukur, biasa sering disebut filler gauge atau untuk mengukur celah sebuah klep. Ini alat ukurnya. Ini adalah filler gauge dan menggunakan tappet adjuster ini sama kunci ring 89. Ini untuk menyetingnya. Untuk lebih jelas dan lebih terang lagi, kita akan melakukan penyetelan langsung di unit motornya
perhatikan satu persatu teman-teman. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, kita sudah siapkan filler gignya untuk mengukur celah klepnya ini. Kalau kita masukkan di sini ini pakai 0,10 teman-teman. Nah, ini tidak masuk teman-teman. Nah, ini terlalu rapat, makanya kita akan setting. Caranya adalah kita akan mengendorkan terlebih dahulu. Ini kita kendorkan saja. Ini teman-teman sudah kendor. Lalu filler gignya kita akan masukkan di sini teman-teman. Nah, kita putar aja. Set. Oke. Untuk settingan ideal, biasanya kita cara ngukurnya adalah kita masukkan di sini, terus kita putar dulu. Biasanya kalau kita fullernya kita dorong, dia nggak bisa, terus kita tarik dia agak sepan atau seretnya biasa aja, artinya penyetelan udah berhasil ini teman-teman. Didorong nggak bisa teman-teman. Nah, didorong nggak bisa, tapi ditarik bisa teman-teman. Tuh. Nah, ini artinya penyetelan udah cukup, nggak perlu terlalu kenceng karena dia toleransinya 0,02 mm. Oke, penyetingan klep innya sudah, katup innya sudah disetel. Ini teman-teman, nih ditarik bisa, didorong nggak bisa teman-teman. Nih saya dorong nggak bisa, ditarik bisa tapi. Nah, artinya ini udah pas untuk settingan klepnya. Yang bawah juga sama. Ini yang bawah ini saya geser aja. Ini kita akan setel dengan nilai toleransi 0,24 mm atau plus minus 0,02 untuk kerenggangannya. Jadi kita di sini saya menggunakan, harusnya 0,24 karena nggak ada, saya menggunakan ini teman-teman, pakai yang 0,025. Nah, ini cukup teman-teman. Jadi toleransi 0,02 artinya 0,24. Kalau dilonggarin bisa naik ke 0,26 kan, 0,24 tambah 0,02 itu totalnya 0,24. Makanya kita menggunakan 0,02 aja. 0,25 ini celah klepnya. Kita kendorkan saja dulu. Masih kencang teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan ini celah klepnya 0,025 untuk penyetingan klep yang in. Ini taruhnya sama tadi, didorong nggak bisa, ditarik bisa teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini artinya untuk celah klepnya settingannya sudah pas, tinggal kita kunci menggunakan tapet adjuster dan kunci ring 8 untuk setelan klepnya ini. Alat ini cukup mudah dicari teman-teman di toko teknik. Mungkin harganya kurang lebih untuk alatnya ini kurang lebih kisaran 25.000. Untuk tapet adjusternya ini sekitar 25 ribuan kurang lebih. Terus untuk filler gignya kurang lebih, tergantung kualitas ya teman-teman, kalau yang bagus bisa sampai 40.000. Oke, pas. Nah, kalau sudah disetting semuanya ini, nah kita tinggal melakukan perakitan untuk tutup ini. Selanjutnya baru kita rakit ke unit motornya, baru nanti kita lihat hasilnya teman-teman, apakah suaranya oke apa bagaimana, nanti kita bisa setting ulang. Namun kurang lebihnya untuk penyetelan celah klep in dan X untuk tipe Vario 125 sangat mudah. Yang penting kita tahu ukuran celah standarnya teman-teman dari pabrikan. Dari pabrikan itu menyarankan kurang lebih di toleransi celah klep innya 0,10, sedangkan yang X 0,24, toleransi 0,02
0,02 mm. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sedikit saja, Anda teman-teman bisa praktikkan di rumah kalau mengalami keluhan klepnya suaranya ngelitik atau malah kompresinya kurang atau langsamnya nggak bagus. Alangkah baiknya bisa cek settingan klepnya, siapa tahu dia bermasalah, jadi bisa melakukan penyetelan mandiri di rumah. Oke teman-teman, demikian tadi video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.